Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat-Nya kita dapat mengikuti kegiatan perkuliahan dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Rendra R. Hadifa selaku dosen pengampu mata kuliah statistik lanjutan atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai ANOVA satu arah. Berikut merupakan anggota dari kelompok 8. Yang pertama, Nabila Qurrati Ain dengan NIM 12641202081. Yang kedua, Namira Putra Bibah dengan NIM 12640120282. Yang ketiga, Nanda Mei dengan NIM 12640120283. Dan yang terakhir, Novel Nazih dengan NIM 12640120284. Berikut materi yang akan dibahas. Yang pertama, uji homogenitas. Yang kedua, uji ANOVA satu arah. Dan yang terakhir, uji perbandingan ganda. Materi pertama yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi adalah sama atau tidak. Uji kesamaan dua varian digunakan untuk menguji apakah sebaran data tersebut homogen atau tidak, yaitu dengan membandingkan kedua variansnya. Jika dua kelompok data atau lebih mempunyai varians yang sama besarnya, maka uji homogenitas tidak perlu dilakukan lagi karena datanya sudah dianggap homogen. Uji homogenitas yang akan digunakan yaitu uji Bartlett dan uji varians. Selanjutnya yaitu contoh soal. Perbandingan antara pembelajar matematika menggunakan komputer, kalkulator, dan konvensional di beberapa SMA. Kita asumsikan kelas pembelajaran komputer sebagai X1, kalkulator sebagai X2, dan konvensional sebagai X3. Nilai-nilai pos tes siswa yang diperoleh adalah sebagai berikut pada tabel di samping. Dari contoh soal pada slide sebelumnya, kita akan menyelesaikannya menggunakan uji Bartlett. Berikut merupakan langkah-langkah uji Bartlett dibagi menjadi 6 step. Yang pertama yaitu buat tabel uji Bartlett, yang kedua yaitu hitung varians gabungan, yang ketiga yaitu hitung log varians gabungan, yang keempat yaitu hitung nilai B, yang kelima yaitu hitung nilai chi-square hitung, dan yang terakhir yaitu bandingkan nilai chi-square hitung dengan nilai chi-square tabel. Keseluruhan nilai varians yang sudah dihitung pada slide sebelumnya kita tuangkan dalam tabel seperti pada slide sebelah kiri. Selanjutnya yaitu kita menghitung uji homogenitas menggunakan metode Bartlett. Langkah pertama yaitu buat tabel uji Bartlett. Kita masukkan X1, X2, dan X3. Langkah kedua yaitu hitung varians gabungan menggunakan formulasi varians sama dengan DB1 dikali varians 1 ditambah DB2 dikali varians 2 ditambah DB3 dikali varians 3 dibagi DB1, DB2, dan DB3. Karena DB1, DB2, dan DB3 sama yaitu 9, maka variansnya diperoleh dengan hasil 23,933. Langkah selanjutnya yaitu kita menghitung log varians gabungan. Log varians gabungan sama dengan log 23,933 sama dengan 1,37903. Langkah keempat yaitu kita hitung nilai B sama dengan log varians dikali sigma DB. Diperoleh hasil 37,23309. Langkah kelima yaitu hitung nilai chi-square hitung, yaitu dengan rumus ln 10 dikali B dikurangi sigma DB dikali log varians, diperoleh hasil 0,548479. Langkah terakhir yaitu kita bandingkan chi-square hitung dengan chi-square tabel. Untuk alfa sama dengan 5% dan derajat kebebasan sampel sama dengan 2. Diperoleh hasil 5,991. Hasil tersebut dapat dilihat pada slide selanjutnya.
Maka jika chi-square hitung lebih dari atau sama dengan chi-square tabel, maka data tidak homogen. Sebaliknya, jika chi-square hitung kurang dari chi-square tabel, maka data homogen. Bisa kita simpulkan bahwa chi-square hitung kurang dari chi-square tabel atau chi-square hitung sama dengan 0,5484479 kurang dari chi-square tabel sama dengan 5,991. Maka dapat kita simpulkan bahwa data adalah homogen. Uji ANOVA satu arah. ANOVA atau analisis of varian adalah tergolong analisis komparatif lebih dari 2 variabel atau lebih dari 2 rata-rata. Tujuannya ialah untuk membandingkan lebih dari 2 rata-rata. Gunanya untuk menguji kemampuan generalisasi, artinya data sampel dianggap mewakili populasi. ANOVA sering diistilahkan sebagai uji F atau Fisher test, yang merupakan pengembangan lanjut dari uji T. Uji T atau uji Z biasanya digunakan untuk studi komparatif 2 rata-rata dari sekumpulan data populasi, sedangkan uji F atau ANOVA bisa lebih. Macam-macam jumlah kuadrat pada ANOVA satu arah. Yang pertama, jumlah kuadrat total, merupakan penjumlahan kuadrat deviasi nilai individual dengan M total atau rata-rata total dengan rumus jika total sama dengan sigma X total kuadrat min X total kuadrat per N. Yang kedua, jumlah kuadrat antara, merupakan jumlah selisih kuadrat mean total dengan mean setiap kelompok atau MI dikalikan dengan jumlah setiap kelompok sampel dengan rumus jika antara sama dengan sigma X1 kuadrat per NK min sigma X total kuadrat per N. Dan yang terakhir, jumlah kuadrat dalam kelompok. Setiap sumber variasi dinampingi dengan DK, derajat kebebasan, dan DK untuk setiap narasumber variasi itu tidak sama, dengan rumus JK dal sama dengan JK total min JK antara. Hal yang perlu diperhatikan jika menggunakan ANOVA ini yaitu setiap sampelnya harusnya memiliki satu kategori. Misalnya bila ingin menguji hipotesis ada tidaknya perbedaan secara signifikan antara hasil belajar mahasiswa statistika yang dibelajarkan dengan metode A, B, dan C, maka digunakan ANOVA satu arah atau one way ANOVA. Untuk mempermudah cara menggunakan ANOVA arah 1 atau one way ANOVA, berikut ini bagian langkah-langkah untuk uji ANOVA. Materi selanjutnya yaitu uji perbandingan ganda. Uji perbandingan ganda dilakukan untuk menilai berbagai macam pengaruh dari perlakuan proses maupun untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan maupun persamaan di antara kedua variabel dari populasi yang sama. Uji perbandingan ganda dapat dilakukan melalui berbagai macam cara, salah satunya adalah dengan uji BNJ atau Tukey. Uji beda nyata jujur BNJ atau Tukey merupakan metode pengujian yang dikenalkan oleh Tukey pada tahun 1953 dan dikenal pula dengan istilah uji honest significant difference atau HSD. Prinsip uji ini adalah membandingkan selisih masing-masing rata-rata dengan sebuah nilai kritis. Jika harga mutlak selisih rata-rata yang dibandingkan lebih dari atau sama dengan nilai kritisnya, maka dapat dikatakan bahwa kedua rata-rata tersebut berbeda nyata atau signifikan. Rumus untuk menentukan nilai kritis BNJ yaitu BNJ sama dengan Chi alpha P dBg dikali akar KTG per R. Contoh soalnya yaitu berikut ini disajikan data hasil pengamatan pemakaian bahan bakar dalam liter dengan 3 merek berbeda. Tentukanlah mana yang paling irit. Bisa dilihat pada tabel tersebut terdapat 3 merek yang berbeda dan ditemukan rata-rata sebesar yaitu merek A 0,52, merek B sebesar 0,19 dan merek C sebesar 0,32. Penyelesaiannya yaitu mencari tabel ANOVA terlebih dahulu. Setelah diketahui tabel ANOVA, maka langkah pertama mencari nilai BNJ yaitu BNJ Chi alpha P dBg dikali akar KTG per R sama dengan Chi 0,05 324 dikali akar 0,017 per 8 sama dengan 3,530 dikali 0,046 diperoleh hasil sama dengan 0,160. Langkah selanjutnya yaitu mengurutkan rata-rata
dari yang terbesar ke yang terkecil dan mencari selisihnya. Merek A sebesar 0,52, merek C sebesar 0,32, dan merek B sebesar 0,19. Langkah selanjutnya yaitu bandingkan selisih rata-rata tersebut dengan nilai BNJ. Jika XJ dikurangi XI lebih dari sama dengan BNJ, maka kedua rata-rata yang dibandingkan adalah berbeda nyata atau signifikan. Demikian pula sebaliknya, jika XJ dikurangi XI kurang dari BNJ, maka kedua rata-rata yang dibandingkan adalah tidak berbeda nyata. Selisih antara merek A dan merek C sama dengan 0,52 dikurangi 0,32, diperoleh hasil 0,2. 0,2 lebih dari BNJ sehingga kesimpulannya tolak H0. Selisih antara merek A dan merek B sama dengan 0,52 dikurangi 0,19, diperoleh hasil 0,33. 0,33 lebih dari BNJ sehingga kesimpulannya tolak H0. Selisih antara merek C dan merek B sama dengan 0,32 dikurangi 0,19 diperoleh hasil 0,13. 0,13 kurang dari BNJ sehingga kesimpulannya yaitu terima H0. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.